Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Sial Master, bab 5589 dan bab 5590. Dongeng Donghua. Bab 5589. Siapa itu? Dalam sekejap, Qin Chen merasa ada hubungan khusus antara dirinya dan jembatan Naihe. Jembatan Naihe ini telah disempurnakan olehnya dan berada di bawah kendalinya. Ya, harta karun dunia bawah yang aneh. Qin Chen memandang jembatan Naihe dengan heran saat dia menyempurnakan jembatan Naihe. Perasaan khusus muncul di benaknya. Membuatnya mengerti betapa menakutkannya harta karun jembatan Naihe di tangannya. Hahaha, aku tidak menyangka akan mendapat banyak manfaat dari kunjunganku ke kota Fengdu kali ini. Qin Chen tertawa, menoleh untuk melihat Kaisar Yan Mo, dan tiba-tiba bergegas ke arahnya dalam sekejap. Menghancurkan. Ledakan. Qin Chen berteriak dengan keras, mengulurkan tangannya yang besar, seperti seorang kaisar, dan langsung meraih Kaisar Yama, menyapu tanpa terkalahkan. Dan saat Qin Chen berhasil menyempurnakan jembatan Naihe di dunia bawah tanah yang tak ada habisnya, Kaisar Yama dari istana ke-10, yang terbang dengan cepat, mengerutkan kening, seolah dia merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat wilayahnya. Pada saat itu, samar-samar ia merasakan kekuatan sebab dan akibat, seolah-olah langsung putus dengannya, entah kenapa ia merasakan sakit hati. Apa yang terjadi? Kaisar Aula ke-10 Yama terkejut. Saat ia mencapai level ini, biasanya ia tidak memiliki perasaan iseng seperti ini. Jika perasaan seperti ini muncul secara tiba-tiba, pasti karena terjadi sesuatu yang istimewa, yang entah bagaimana mempengaruhi keadaan pikirannya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mengapa hal itu membuat jantung saya berdebar-debar entah kenapa, seolah ada sesuatu yang berharga yang hilang. Hati Kaisar Yama dari Aula ke-10 muram, dan dia mengangkat matanya, mencoba melihat asal mula semua ini melalui kekuatan takdir dan sebab akibat yang tak ada habisnya. Tetapi sebelum dia bisa memata-matai apapun, Kaisar Wu Yueming di samping sepertinya telah menemukan penglihatan Kaisar Yama dari istana ke-10. Matanya tiba-tiba memadat dan dia berkata dengan suara dingin, "Istana ke-10, apa yang kamu simpulkan?" Ledakan. Niat membunuh yang samar menyebar di udara. Mata Kaisar Wu Yueming berkedip dengan sangat curiga. Kaisar neraka Aula ke-10 ini seharusnya tidak menyembunyikan apapun darinya, bukan? Kaisar Netherworld tiba-tiba kembali hidup, membuat Kaisar Netherworld curiga terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun Kaisar Aula ke-10 Yama telah mengimbanginya selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu jika dia telah melakukan sesuatu yang aneh secara diam-diam? Jika ada semacam hubungan antara dia dan Kaisar Netherworld, itu bukan tidak mungkin. Kenal hantunya, kenali wajahnya, tapi tak kenal hatinya. Dia harus berhati-hati. Di bawah niat membunuh yang samar dari Kaisar Dunia bawah 5 gunung, perhitungan 10 istana Kaisar Neraka langsung tidak dapat dilanjutkan. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek dan dia berkata, "Kaisar Dunia bawah 5 gunung, apa maksudmu?" Ada perasaan kesal yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Apakah ini saatnya aku menanyakan pertanyaan ini padamu? Sekarang Kaisar Netherworld tiba-tiba muncul, kamu dan aku berpacu dengan waktu untuk bergegas ke Gunung Huangquan, tapi apa yang baru saja kamu lakukan? Kaisar Wu Yue Nether mendengus dingin. Matanya dingin. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu curiga aku berselingkuh dengan pria dari dunia bawah itu? Setelah mendengar ini, Kaisar Yama dari istana ke-10 menjadi marah dan berkata dengan wajah jelek. 5 gunung, kamu dan aku punya telah maju dan mundur bersama dalam beberapa tahun ini.
Hubungan di antara kami adalah meskipun kami tidak bisa mengatakan mereka intim, setidaknya mereka memiliki minat yang sama. Orang bodoh macam apa pria dari Netherworld itu? Bagaimana kamu bisa bekerja sama dengannya? Ini benar-benar penghinaan terhadap kecerdasannya. Tidak ada yang terbaik. Melihat wajah marah Kaisar Yama dari istana ke-10, Kaisar Wu Yueming diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu tidak terlihat seperti penyamaran. Kamu juga mengatakan bahwa Netherworld adalah orang yang sangat bodoh, tapi kali ini dia sangat bodoh, kembali ke dunia bawah tanpa disadari, dan bahkan berinteraksi dengan jurang maut. Ada kolusi di antara klan, dan kita harus bertanya-tanya apa yang tersembunyi di baliknya, karena Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Maka Anda dan saya akan pergi ke Gunung Huangquan untuk melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Kaisar Wu Yueming menyipitkan matanya dan berkata, kamu tidak seharusnya menolak ini, kan? Aula ke-10 Kaisar Yama berkata dengan wajah jelek, 5 gunung, apa yang kamu pikirkan? Jangan khawatir, saya pasti akan menemanimu ke Gunung Huangquan kali ini untuk mencari tahu kebenarannya. Kata-kata itu jatuh. Kaisar Neraka Istana ke-10 tidak berniat melanjutkan perhitungannya dan segera mengikuti Kaisar Dunia Bawah 5 gunung ke Gunung Huangquan memang. Seperti yang dikatakan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung, menghentikan Kaisar Dunia Bawah adalah prioritas terpenting mereka. Sementara Kaisar Neraka Aula ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung melanjutkan perjalanan gila-gilaan mereka ke Gunung Huangquan. Kota Fengdu. Kaisar Yanmo menatap langit kosong di atas sungai Huangquan, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mustahil. Dia mengeluarkan raungan yang ganas, matanya melebar, dan dia tidak percaya bahwa jembatan Naihe, yang telah berdiri di atas sungai Huangquan di kota Fengdu selama ratusan juta tahun, diambil oleh seseorang begitu saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat ini, Kaisar Yama dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Bagaimana bisa ada kekuatan di dunia ini yang bisa menekan jembatan Naihe? Ini sungguh mustahil. Sejak 10 istana neraka menempatkan jembatan Naihe di sungai Huangquan, selama ratusan juta tahun. Jembatan Naihe selalu berdiri di sini, tidak diketahui berapa banyak penggarap hantu yang dipengaruhinya, dan berapa banyak orang kuat Huisen Luo Yama Domain telah dikembangkan. Tapi sekarang, sialan, biarkan aku melihat siapa dirimu sebenarnya dan betapa tercela caramu merampas jembatan Naihe. Kaisar Yanmo langsung menjadi cemas. Dia meraung dengan marah. Di belakangnya, bayangan Yanmo menjulang tinggi ke langit. Seperti dewa iblis, memegang erat bayangan kapak perang dengan kedua tangannya, di bawah raungan Kaisar Yama, bayangan besar Yama memegang kapak perang hitam pekat dan menghadap. Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar dan memukul dengan keras. Terjadi ledakan. Dalam sekejap, celah besar terkoyak di langit, dan kehampaan tak berujung terus terkoyak. Kapak raksasa yang agung itu seperti pangu yang membuka langit, menyinari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan tangan besar Qin Chen. Ledakan. Di tengah raungan yang keras, tangan besar Qin Chen terkoyak di bawah kekuatan penghancur kapak perang hitam pekat Kaisar Yama. Aura kekerasan yang berat terus-menerus mengenai tangan besar Qin Chen, memadatkannya. Momen tangan agung. Musnahkan, belah menjadi beberapa bagian. Apakah kamu benar-benar seorang kaisar semu? Kaisar Yanmo merasakan aura tangan besar Qin Chen menyebar, matanya menunjukkan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Meskipun Qin Chen selalu menunjukkan aura kaisar semu sebelumnya, di mata Kaisar Yanmo, itu hanya Qin Chen yang sengaja menyembunyikan identitasnya untuk membingungkannya. Tingkat kultivasi Qin Chen yang sebenarnya pasti adalah kaisar. Kalau tidak mungkin menunjukkan kekuatan mengerikan seperti itu. Tetapi pada saat ini, ketika tentara dunia bawahnya mengenai tangan besar Qin Chen, dia langsung terbangun.
Anak laki-laki yang mengambil jembatan Naihe di depannya tidak menyembunyikan budidayanya sama sekali. Apakah dia benar-benar hanya seorang kaisar semu? Sebuah fantasi. Bagaimana seorang kaisar semu bisa memperbaiki jembatan Naihe? Sementara hati Kaisar Yan Mo dipenuhi dengan kekacauan. Gerakan di tangannya tidak berhenti sama sekali. Kapak perang hitam pekat berubah menjadi aliran niat membunuh yang tak ada habisnya dan menghantam Qin Chen dengan keras. Kematian. Bersamaan dengan raungan Kaisar Yan Mo, kapak perang hitam pekat datang ke kepala Qin Chen dan menebas dengan keras. Qin Chen mendengus dingin ketika melihat ini, matanya penuh semangat juang. Sampai saat ini, kecuali klon dari 4 Kaisar Agung, dia belum pernah benar-benar berinteraksi dengan orang kuat di tingkat kaisar tingkat menengah. Setelah melewatinya, kaisar bisa mencobanya. Dengan gentar, pedang ilahi pembunuh terbalik tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Dewa kecil. Qin Chen berteriak dingin, mengaktifkan kekuatan di dalamnya, dan pedang ilahi pembunuh terbalik di tangannya bertabrakan dengan kapak perang gelap seperti kilat. Dengan keras ledakan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan langit bergema di seluruh dunia. Dampak mengerikan meledak ke tubuh Qin Chen pada saat berikutnya, meledakannya. Kekosongan di belakangnya langsung meledak dan berubah menjadi. Di bawah getaran nafas yang kuat, energi dan darah tubuh Qin Chen melonjak dan dia hampir memuntahkan seteguk darah di depan. Luar biasa. Qin Chen mengangkat alisnya dan menatap Kaisar Yama di depannya, menunjukkan kegembiraan. Kekuatan Kaisar Yama luar biasa. Bukan karena tubuhnya yang sangat kental, yang jauh lebih unggul dari kaisar biasa, dan berkah dari pedang ilahi pembunuh balik. Pedang sebelumnya saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kaisar jangka menengah memang luar biasa. Namun, meskipun Qin Chen kagum di dalam hatinya, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat dan sosoknya tiba-tiba menyerang lagi. Kamu harus bertarung secepat mungkin, dan tidak boleh menghancurkan rencana besar. Boom! Dengan teriakan marah, Qin Chen langsung membunuh Kaisar Yama. Tidak hanya Qin Chen, Taiyin Mingnu, Mo Li, dan Kaisar Simei juga langsung bergerak, dan Kaisar Yan Mo datang untuk membunuh dengan gila-gilaan. Tendang, keos Kaisar Yama, kenapa kamu tidak tidur siang? Tawa kecil yang menawan bergema di seluruh dunia dan langsung ditransmisikan ke dalam pikiran Kaisar Yama, membuat pikirannya langsung mengantuk. Oli langsung melonjak dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan tentakel hitam Swiss desir, menyapu dengan liar, seperti sangkar, membungkus Kaisar Yama dari segala arah. Adapun Taiyin Mingnu, sebuah cermin kuno langsung muncul di tangannya, langsung menyinari Kaisar Yama. Ledakan. Keempat orang kuat itu mengambil tindakan bersama, dan seketika seluruh tubuh Kaisar Yama membeku, membuatnya sulit untuk bergerak. Sialan, aktifkan formasi kota Fengdu, dan segera kirim pesan ke semua pihak, meminta penyelamatan. Kaisar Yan Mo melepaskan diri dari pesona Kaisar Simei dalam sekejap, dan meraung keras. Banyak orang berkuasa bergabung, membuatnya langsung merasakan krisis yang kuat. Boom boom boom. Menyusul raungan marah Kaisar Yan Mo. Banyak pembudidaya hantu kuasi kaisar di kota Fengdu yang melihat tempat ini dengan ngeri naik ke langit satu demi satu dan langsung membuka formasi megah kota Fengdu. Dan banyak orang kuat juga menghabisinya. Harta komunikasi. Mengirim pesan satu demi satu. Namun, yang mengejutkan mereka adalah ketika mereka mengaktifkan harta komunikasi mereka, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan pesan sama sekali. Tuanku sudah memperkirakan ini. Bagaimana mungkin kamu tidak memberimu kesempatan untuk dipanggil? Qin Chen mencibir dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Ledakan. Saat tangannya yang besar terulur, pilar-pilar formasi tiba-tiba naik ke langit. Pilar-pilar formasi ini telah tersembunyi di kehampaan di beberapa titik. Pada saat ini, mereka muncul dalam sekejap, meledak dengan cahaya yang mencapai langit.
Dalam kehampaan, total 99 dan 81 pilar formasi yang menjulang tinggi berubah menjadi langit dan bumi, langsung berubah menjadi rangkaian cahaya yang luas. Menutupi seluruh kota Fengdu, menutup semua kehampaan. Formasi langit terlarang 9 Ming. Melihat formasi ini, mata Kaisar Yama langsung melebar, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Ya, yang mulia layak menjadi kaisar kuno. Anda memang memiliki beberapa visi. Benda ini adalah formasi langit terlarang 9 neter yang diberikan yang mulia kepada kami. Qin Chen mencibir, dengan ekspresi sarkastik di bibirnya. Dia jelas ingin menangkap kura-kura di dalam guci dan tidak memberi Kaisar Yama sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Tuan. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, murid Kaisar Yan Mo tiba-tiba menyusut. Siapa lagi yang bisa disebut dewasa oleh begitu banyak kaisar yang berkuasa? Bab 5590, Konspirasi. Hanya satu orang yang terlintas dalam pikiran Kaisar Yama. Di dunia bawah saat ini, selain 10 istana neraka, hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk disebut dewasa oleh begitu banyak kaisar agung. Sialan, buka. Kaisar Yama meraung, dan sosoknya langsung naik ke langit. Tubuh asli Yama yang menakutkan langsung menonjol dari tubuhnya, memegang kapak perang hitam besar dan menunjuk ke arah langit terlarang Jiuming yang luas. Formasi adalah dia memotongnya dengan berani. Seperti dewa dan setan yang membuka langit. Semuanya, ikuti aku untuk menerobos formasi langit terlarang 9 neter. Kaisar Yan Mo tampak kaget dan marah, dan seluruh tubuhnya langsung terbakar dengan asal-usulnya sendiri, tanpa ragu-ragu atau jeda. Dengan pengalaman bertempur yang sangat kaya, dia langsung menyadari bahwa dia telah dikepung dan direncanakan oleh Qin Chen dan lainnya. Prioritas utamanya adalah membuka celah dalam formasi langit terlarang 9 neter sesegera mungkin, tujuannya bukan untuk melarikan diri dari tempat ini. Tetapi agar berita tentang kota Fengdu tersampaikan secepatnya. Menghadapi formasi langit terlarang 9 neter, hanya penguasa Yama dari 10 istana yang secara pribadi datang untuk menerobos formasi ini. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, kapak raksasa hitam pekat yang megah di tangan Kaisar Yan Mo menghantam formasi megah di atas kepalanya, dengan dentang. Riak langsung berdesir di seluruh formasi langit terlarang Jiuming, dan mulai bergetar. Dengan kasar. Pada saat yang sama, Kaisar Semu yang tak terhitung jumlahnya dan pembudidaya hantu yang kuat di seluruh kota Fengdu juga meraung. Menggabungkan kekuatan mereka sendiri dengan formasi kota Fengdu untuk membentuk formasi cahaya yang menakutkan. Formasi cahaya ini meluas dengan cepat, seperti gunung berapi bawah laut yang meletus, membentuk tsunami mengejutkan setinggi ratusan juta kaki. Yang dengan hebat menekan dan bertabrakan dengan formasi langit terlarang Jiuming di atas kota Fengdu. Boom boom boom. Suara tabrakan yang mengerikan terus bergema di seluruh dunia. Saat formasi kota Fengdu dan formasi langit terlarang Jiuming bertabrakan dengan dahsyat, setiap tabrakan meledakkan kehampaan di sekitarnya, membentuk badai kehampaan yang mengerikan. Memusnahkan aturan ruang angkasa yang tak ada habisnya. Murid Qin Chen tiba-tiba menyusut, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia merasakan formasi langit terlarang Jiuming yang bergetar. Tidak, Nak Qin Chen, kamu hanya seorang kaisar semu sekarang, dan kamu masih tidak dapat mengendalikan kekuatan sebenarnya dari formasi langit terlarang Jiuming. Hentikan mereka dengan cepat, jika tidak, formasi langit terlarang Jiuming akan rusak di sedikit pun. Kaisar Yama akan menyebarkan berita menarik. Kedatangan Kaisar Aula ke-10 Yama. Di kejauhan, Kaisar Netherworld merasa ngeri saat melihat pemandangan di depannya. Ia segera melesat ke depan dan memblokir Kaisar Yama dari istana ke-10. Menjauhlah. Ketika Kaisar Yama melihat ini, dia segera meraung dan menebas Kaisar Netherworld dengan kapak. Begitu dia mengeluarkan kapaknya, serangkaian bayangan kapak yang mencapai langit tiba-tiba muncul ke segala arah. Serangkaian rune aneh dan tidak jelas langsung menyala pada bayangan kapak tersebut.
dan kemudian dengan cepat bergabung menjadi satu untuk membentuk sinar yang cukup untuk menembus kekacauan alam semesta. Bayangan kapak yang menakutkan menghantam Kaisar Netherworld dengan berani. Kapak pembuka langit kekacauan. Kaisar Netherworld tampak kaget dan marah. Kapak Kaisar Yanmo berisi kemauan terkuatnya dan menggabungkan kekuatan mengerikan dari para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Fengdu. Dengan satu pukulan kapak, wajah Kaisar Netherworld berubah drastis. Segera hentikan serangannya. Kumpulkan kekuatan Anda sendiri di permukaan tubuh Anda. Ledakan, bayangan kapak jatuh, dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Kaisar Netherworld langsung terbelah. Membentuk selokan kosong besar dengan radius 10.000 kaki. Selokan itu dipenuhi dengan aliran padat partikel hitam legam, yang terus mengalir di bawah kekuatan aturan yang menakutkan. Penghancuran. Dengan keras tubuh Kaisar Nether langsung terbang mundur dari ledakan yang menakjubkan. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh. Ki dan darah melonjak di tubuhnya, dan dia hampir memuntahkan darah Nether di tempat. Untungnya, budidayanya telah pulih pesat dalam beberapa hari terakhir, jadi dia tidak terluka parah. Jika dia adalah seorang kaisar biasa, dia akan terluka parah bahkan jika dia terkena kapak. Apa? Setelah menahan pukulan mengejutkan kaisar ini, hantu ini sebenarnya aman dan sehat. Pupil Kaisar Yama sedikit menyusut, kapak yang dipukul sebelumnya begitu kuat bahkan dia sendiri takut menggunakan pedangnya dengan ringan. Namun gagal melukai bayangan hitam menakutkan di depannya. Tingkat kekuatan ini sungguh mencengangkan. Apakah itu Qin Chen atau Kaisar Netherworld? Mereka semua memberikan kejutan yang kuat kepada Kaisar Yanmo. Sekelompok orang kuat di depannya sama sekali tidak berkumpul bersama. Di belakang mereka, pasti ada kekuatan yang sangat menakutkan yang diam-diam mengendalikan mereka. Buka. Memikirkan hal ini, Kaisar Yanmo tidak berani mengendur sama sekali. Kapak perang di tangannya berubah menjadi lapisan bayangan kapak yang naik ke langit, seperti ombak yang menerjang pantai. Menyatu kekuatan pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Fengdu, terus-menerus membombardir formasi langit terlarang Jiuming di atas kepala. Menyebabkannya bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Di kota Fengdu di bawah, banyak pembudidaya hantu dimobilisasi setelah dikejutkan. Di bawah panggilan Kaisar Kuasi yang tersisa, mereka tidak menyerang Qin Chen dan yang lainnya secara membabi buta seolah-olah mereka sedang mencari kematian. Melainkan mengintegrasikan kekuatan mereka sendiri ke dalam formasi kota Fengdu dan ke dalam tubuh Kaisar Yanmo. Memberikan berkah. Ledakan. Formasi langit terlarang Jiuming bergetar hebat, dan cahayanya berkedip-kedip terang dan gelap, seolah-olah akan pecah kapan saja. Sialan, nak Qin Chen, cepat lakukan. Kaisar Netherworld memandang Qin Chen dan tidak bisa menahan perasaan cemas. Formasi 9 langit terlarang dunia bawah sangat kuat, tetapi itu juga tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Di zaman kuno, formasi langit terlarang 9 dunia bawah yang sebenarnya dikendalikan secara pribadi oleh 4 kaisar agung mereka. Dalam keadaan diaktifkan, itu adalah bentuk yang benar-benar tak terkalahkan. Tapi sekarang Qin Chen yang mengendalikan formasi langit terlarang Jiuming. Meskipun pencapaiannya di luar angkasa, Qin Chen, yang telah diwarisi oleh Kaisar Agung dari Mekong, tidak kalah dengan siapapun Kaisar Agung itu kuat. Tapi budidayanya hanyalah Kaisar Semu, tanpa asal-usul Kaisar Agung, bagaimana dia bisa mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari formasi langit terlarang 9 Nether. Akan baik-baik saja di lain waktu, tetapi sekarang kota Fengdu ini adalah wilayah Shenluoyan, kota hantu terbesar kedua di dunia, formasi pelindungnya sendiri berada di tingkat kaisar. Sekarang banyak pembudidaya hantu yang mendesak ledakan bersama-sama, dan digabungkan dengan kekuatan Kaisar Yama, meskipun mungkin tidak dapat sepenuhnya menghancurkan formasi langit terlarang Jiuming.
Meskipun hanya satu celah saja sudah cukup bagi pihak lain untuk menyebarkan berita dan menyebabkan perubahan. Don, jangan khawatir, ini belum giliranmu untuk mengingatkanku. Qin Chen mendengus dingin, matanya dingin dan tegas. Dia tidak mengubah ekspresinya sama sekali karena kata-kata Kaisar Netherworld. Sebaliknya, dia dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah Molly dan berkata dengan suara yang dalam, "Molly, apa itu? Kamu masih melakukannya. Mengapa Anda tidak segera menghentikan Kaisar Yama ini?" Sial. Molly sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Sial, mengapa semuanya terjadi padanya? Namun, dengan kecerdasannya, dia dengan jelas memahami maksud Qin Chen secara instan, dan ada kekuatan aturan khusus dalam dirinya. Tubuh langsung dimobilisasi. 5 gunung suci telah kembali bangun. Dalam sekejap, hukum gunung yang menakutkan meledak dari tubuh Molly dan membubung ke langit. Hantu. Gunung yang bergulir naik dari tanah seperti pilar surga dan menghantam Kaisar Yama. Hah. Jalan pegunungan lainnya. Wu Yue Mingdi, orang-orang ini memang bawahan Wu Yue Mingdi. Kaisar Agung Yanmo memandang Molly, dan dia tiba-tiba terkejut dan marah. Jika hanya Qin Chen yang menggunakan aturan 5 gunung, maka Kaisar Agung Yanmo mungkin berpikir bahwa mungkin ada beberapa kebetulan. Tapi sekarang Qin Chen dan Molly menggunakannya pada saat yang sama. Aturan 5 gunung telah keluar. Ini tidak dapat dijelaskan secara kebetulan. Seberapa burukkah aturan 5 gunung? Ini berbeda dari aturan biasa. Bagaimana bisa dikendalikan oleh orang lain dengan begitu mudahnya? Keluar, Kaisar. Yanmo meraung, dan kapak perangnya jatuh dengan keras. Dengan dentang, Molly dipukul secara langsung. Bayangan 5 gunung di sekujur tubuhnya hancur di tempat, dan bayangan kapak yang berputar menghantamnya, mencoba membunuhnya. Tubuh dagingnya terkoyak di tempat. Dengan keras, bayangan kapak besar itu bergerak, dan Molly terbang mundur. Seteguk darah muncrat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Sialan. Qin Chen bukan apa-apa. Saya baru saja menerobos Kaisar Agung. Berapa panjang wilayahnya? Biarkan saja aku melawan Kaisar Jangka Menengah dengan keras. Jika bukan karena keberuntungan dan kekuatanku yang luar biasa, kapak tadi akan membunuhku. Mo. Li menstabilkan tubuhnya, hanya untuk merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tubuhnya pecah-pecah dan darah menetes kemana-mana. Inti dari tubuhnya hampir terbelah. Bagaimanapun, Kaisar Yanmo adalah seorang kaisar veteran di dunia bawah, tingkat kaisar jangka menengah. Seorang pria kuat, menyatu dengan lengan dunia bawah kaisar, dan dengan berkah dari pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di kota Fengdu, tidak peduli betapa sesatnya Molly. Dia tidak bisa menjadi musuh dia yang baru saja menerobos alam kaisar. Untungnya, pada saat kritis, dia mengaktifkan kekuatan di tubuhnya. Aura jurang menahan kekuatan destruktif dari bayangan kapak menakutkan Kaisar Yama, jika tidak, pukulan sebelumnya sudah cukup untuk secara langsung memisahkan asal-usulnya. Gumpalan aura jurang, di sepanjang jalan Kaisar Yama. Bayangan kapak yang muncul langsung menembus ke dalam tubuhnya. Ini, jurang maut. Kaisar Yama merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia merasa dingin di sekujur tubuhnya dan tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut. Abais, ada orang kuat dari Abais di antara lawannya. Kaisar Ming dari 5 gunung sebenarnya berkolusi dengan jurang maut. Ini adalah konspirasi. Pada saat ini, Kaisar Yama merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam. Jika Kaisar Ming dari 5 gunung benar-benar berkolusi dengan jurang maut, bukankah begitu? Berbahaya bagi Kaisar Yama dari Istana ke-10. Tidak bagus. Pada saat ini, Kaisar Yama terkejut dan marah tidak seperti sebelumnya, dan dia tidak sabar untuk menyebarkan berita. Yah, hampir saja merasakan.
Kemarahan dan kegelisahan di hati Kaisar Yanmo, Qin Chen tiba-tiba tersenyum ringan. Tampaknya, efek yang diinginkannya hampir tercapai. Dalam hal ini, setelah membuang begitu banyak waktu, sekarang saatnya untuk menyelesaikannya. Bas! Segera saat Qin Chen mengangkat tangannya, jembatan Naihe yang telah disingkirkan oleh Qin Chen muncul kembali di telapak tangannya. Pergi! Dengan minuman ringan, Qin Chen melambaikan tangannya, dan jembatan Naihe langsung terangkat tertiup angin, dan tiba-tiba berubah menjadi jembatan yang mencapai langit, membentang seluruh kota Fengdu. Pada saat yang sama, kekuatan khusus dari 3 kehidupan menyebar, langsung menutupi pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di kota Fengdu. Saat berikutnya, para pembudidaya hantu kuasi kaisar di kota Fengdu yang terbakar dengan asal-usul mereka merasa ngeri saat mengetahui bahwa tubuh mereka tiba-tiba di luar kendali, bangkit. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.